Oke, kita lanjutkan ya. Macam-macam termometer yang berdasarkan skalanya. Termometer skala Celsius ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Perbedaannya di mana? Ketika Celsius itu digunakan untuk mengukur ya, titik beku air itu pada 0 derajat Celcius. Setara dengan 0 derajat Reaumur, setara dengan 32 derajat Fahrenheit, setara dengan 273 derajat Kelvin. Sedangkan titik didih air pada tekanan 1 atmosfer itu pada suhu 100 derajat Celcius atau 80 derajat Reaumur atau 212 Fahrenheit atau 373 Kelvin. Nah, berdasarkan penggunaannya, termometer itu ada pembuluh badan, termometer maksimum minimum, termometer industri, dan barometer ya. Sedangkan hubungan antara Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit dan Kelvin itu pernah kalian dapati ketika kalian belajar di SMA maupun fisika terapan. Nah, di sini saya hanya sedikit mengulas dan saya tidak akan membacakan secara detail. Kalian bisa lihat di dokumen yang sudah dikirimkan. Ini tadi salah satu contoh yang pertama tadi. Nah, secara kuantitatif dapat diukur dan punya satuan. Jadi suhu itu dapat diukur dan punya satuan. Alat ukurnya disebut termometer. Nah, dan sebagian besar materi mengalami sifat berubahnya suhu. Contohnya bisa memuai, mencair, menguap, membeku, atau perubahan warna. Nah, termometer merupakan alat ukur secara kuantitatif. Dasar pembuatannya adalah kesetimbangan fase zat pada tekanan udara terbuka sebesar 1 atmosfer. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Di mana ada dua titik acuan. Yang pertama adalah kesetimbangan fase padat cair atau kesetimbangan fase cair sampai dengan uap. Nah, konsep pengukuran suhu itu adalah harus diisi zat cair yang bersifat termometrik. Nah, mungkin kalian tahu, kalian bisa dapati beli Pak kalau alat ukur yang menggunakan digital itu bagaimana? Nah, di situ biasanya seharusnya tidak untuk mengukur suhu manusia, ya, hanya saja untuk pendekatan, mungkin ya untuk pendekatan, tapi tidak seakurat zat cair kalau untuk manusia. Ya. Kalau misalkan bukan manusia mungkin bisa ya, harusnya sama aja ya. Nah, ada juga alat ukur menggunakan termogan. Itu juga bisa mengukur suhu. Nah, termometrik yaitu mengalami perubahan fisik pada saat dipanaskan atau didinginkan. Ya. Jadi idealnya semua alat ukur termometer itu harus memiliki perubahan fisik. Ya, hanya saja kita berusaha dekati dengan alat-alat elektronika yang ada biasanya. Nah, alkohol dan raksa digunakan sebagai pengisi termometer karena memiliki sifat termometrik. Dia bisa mengembang dan mengerut dalam waktu yang dalam rentang suhu yang tidak terlalu jauh sehingga bisa dipilih. Nah, ada 4 langkah untuk menentukan skala sebuah termometer raksa. Yang pertama, menentukan titik tetap bawah, yaitu titik labur es murni yang bisa katakan sebagai 0 derajat Celcius. Yang kedua, menentukan titik tetap atas atau titik didih air murni, ya, pure ya, H2O murni. Dan itu dilakukan di tekanan yang sama. Yang ketiga adalah membagi jarak antara kedua titik tetap menjadi beberapa bagian yang jaraknya sama. Yang keempat, memperluas skala di bawah tekanan titik terbawah dan titik atas. Nah, ini 4 langkah untuk menentukan skala termometer. Nah, ini contohnya ini adalah penjelasannya tadi. Misalkan di sebelah kanan ini kalian bisa lihat ini adalah
termometer alkohol ya, dia itu berwarna merah ya, alkohol yang berwarna merah, dan pada bagian bawah itu kalian bisa lihat titik tetap bawah itu air pada saat membeku. Nah, langsung ditetapkan di sini adalah setimbang, maka di situ dikatakan 0 derajat Celcius. Nah, ketika mencapai kemudian dicairkan sampai mendidih. Ketika dia mendidih kan suhunya tidak berubah lagi. Nah, itu ditetapkan sebagai suhunya 100 derajat Celcius. Nah, setelah itu tinggal dibagi aja, dibagi rata, karena dia linear, bukan longitude, bukan logaritmis atau polinomial ya, enggak. Secara umum pertumbuhannya mempengaruhi alkohol secara linear. Nah, setelah ditentukan titik atas dan bawah pada tekanan 1 atmosfer ya, pada tekanan 1 atmosfer baru dibagi-bagi. Oh, sini dikasih garis 1/100 bagian, 1/100 bagian, 2/100 bagian, 3/100 bagian, dan seterusnya sampai ke atas sampai dia mencapai angka 100. Nah, 0 sampai 100, di mana titik bawahnya adalah 0 derajat Celcius, titik bawah atasnya adalah 100 derajat Celcius. Antara titik bawah dan atas dibagi menjadi 100 bagian, tiap bagian disebut 1 derajat. Dan ini idenya disampaikan oleh Andreas Celsius ya. Andreas Celsius nih, ada yang mirip gak nih di kelas, ada nggak mirip sama ini ya? Oke, lanjut. Nah, Kelvin. Sekarang Kelvin. Nah, Lord Kelvin pada tahun 1960 itu terkenal yang ditetapkan sebagai satuan internasional ya, di mana titik bawahnya adalah 273 dan titik atasnya adalah 373 derajat Celcius. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Kalau 0 Kelvin ini kalau Kelvin dia itu sangat spesial. Spesialnya adalah 0 Kelvin itu kalau Kelvin satuannya itu satuan yang mutlak. Artinya apa? Tidak ada negatif, tidak ada minus. Kalau derajat Celcius atau Reaumur dia itu ada minusnya. Ada -1, -2, -3 dan seterusnya. Tapi kalau Kelvin itu tidak ada minus. Kenapa? Karena pada saat suhu 373 derajat Kelvin, wah ini maaf ini saya salah ketik ya. Maka ini harusnya Kelvin ya. Aduh, Kelvin. Nah, maka ketika 0 Kelvin secara matematis, secara teoritis itu materi sudah tidak bergerak. Materi sudah tidak bergerak. Maksudnya gimana? Jadi ketika sebuah benda itu memiliki kalor, maka molekulnya dia itu akan mengalami pergerakan, baik itu revolusi ya, translasi, rotasi ya, bukan translasi ya, resolusi, rotasi ya, vibrasi. Nah, itu secara teoritis molekul itu bergetar kalau dia punya kalor. Tapi ketika dia diam, semua molekul berdiam, maka secara teoritis dia suhunya adalah 0 Kelvin. Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, Fahrenheit. Nah, Fahrenheit ini agak berbeda ya. Skala Fahrenheit ini di atasnya itu 212 derajat Fahrenheit. Derajat Celcius lagi, salah. Nah, skala Fahrenheit merupakan skala yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris.
Kalau tadi yang Celsius dibagi jadi 100 bagian, sedangkan kalau di Fahrenheit dia dibagi menjadi 180 bagian. Oke. Dan yang terakhir Reaumur ya. Nah, ini jadi 80 bagian. Nah, ini setara semua. 100 derajat. 100 derajat Celcius ya. Ini 100, ini skala Kelvin juga skalanya 100, ini skalanya Reaumur 80, ini 180. Ini setara. Ya, setara. Nah, ini perbandingannya jika kita bandingkan. Kalau sederhananya ini mungkin lebih mudah diingat ya kalau seperti ini bentuknya. Nah, ini akan lebih mudah diingat. Nah, ini. Ya. Sudah. Nah, kalibrasinya seperti ini. Ini rumusnya. Kalau Celsius dirubah ke Reaumur, ya, itu seperti ini. Ya, sekian derajat Celsius berapa derajat Reaumur? Jadi 4/5 dikalikan derajat Celsius. Ya. Jadi R sama dengan 4/5 C. Ya. R sama dengan 4/5 C. Atau misalkan kita bisa lihat dari Celsius, kita jadikan Reaumur Celsius ya. Kita lihat yang warna merah. C sama dengan 5/4 R. Ini itu artinya apa? Reaumur kita rubah menjadi Celsius. Jadi misalkan 80 derajat Celsius. Ya, 80 derajat 80 derajat Reaumur. Kita rubah menjadi Celsius. Maka 5/4 dikali dengan 80. Ya, sama dengan 100. Nah, oke, paham ya? Begitu juga berlaku dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalian bisa dengan mudah mengkonversi dari satuan suhu yang satu ke yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba kalian kerjakan nilai ini. 40 derajat Celcius berapa Fahrenheit, berapa Kelvin, berapa Reaumur, dan seterusnya. Oke. Silakan dikerjakan terlebih dahulu.